Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu dengan saya, Pastor Melki Rarung. Saat ini saya rindu membagikan suara kebenaran bagi kita semua. Melalui channel ini, kiranya saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menikmati suara kebenaran ini diberkati Tuhan. Puji Tuhan, judul atau tema kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan saat ini adalah awasi bahaya teknologi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkembangan teknologi terus meningkat. Perubahannya berjalan sangat cepat. Dengan teknologi yang semakin canggih, hidup orang pun semakin dipermudah. Untuk mencari informasi apapun, tidak perlu susah-susah, tinggal klik saja. Informasi yang dibutuhkan sudah tersedia di depan kita. Dan itulah teknologi. Secanggih-canggihnya teknologi, namun toh tetap memiliki celah atau dampak yang negatif. Semakin canggih teknologi, nyatanya juga membuat semakin lebar celah orang untuk berbuat dosa. Khususnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan bahkan hamba-hamba Tuhan. Membuat manusia terperosok ke jurang dosa, dan ini terjadi di mana-mana, baik di kota-kota besar sampai di desa-desa. Contoh sederhananya adalah aksesibilitas orang terhadap film porno atau blue film. Kalau dulu yang namanya blue film hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, karena perlu biaya yang besar untuk membayar atau membeli alat-alat seperti proyektor untuk bisa menonton film-film seperti itu. Namun sekarang, film-film porno, film-film yang tidak baik dan tidak penting, bukan saja mudah didapat di mana-mana dan murah dijual dalam kemasan VCD, bahkan kini orang bisa mengakses gambar-gambar cabul di internet itu hanya dengan tinggal klik saja, kapanpun dan di mana saja. Dan inilah perkembangan teknologi hari-hari ini. Itulah hidup di zaman kekinian dengan kemudahan-kemudahan yang didapat, dan sebagian besar dari kita ini adalah pengguna-pengguna atau penikmat teknologi yang memang cenderung terikat dengan teknologi, sehingga kurang menyadari atau lebih tepatnya kurang mengkritisi betapa ada celah bahaya di sana. Betapa dunia dengan segala kemudahan teknologinya sesungguhnya semakin mengerikan, bahkan menakutkan. Dan ini adalah sebuah fakta yang tidak terhindarkan, yang menjadi ancaman bagi generasi kita semua kini pun nanti tanpa kecuali, kalau tak coba terus mengkritisi. Untuk itu, kita perlu berhati-hati dan menjalani hidup ini dengan arif dan seksama. Jangan seperti orang bebal yang tidak mengerti bahayanya. Perubahan zaman begitu cepat dengan perkembangan teknologi yang ada, sebab orang bebal akan terjebak di dalam zaman, bahkan menjadi korban zaman. Sejak lama, firman Tuhan melalui Paulus memperingatkan orang agar bijak menyikapi perubahan zaman. Kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-22. Di sana firman Tuhan berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif," ayat 16, "dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ayat 17, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mewanti-wanti benar, memperingatkan agar orang-orang yang ada di Efesus untuk memperhatikan secara seksama bagaimana menjalani kehidupan. Tidak hidup seperti orang bebal, tetapi dinasihati dan disarankan untuk hiduplah seperti orang arif. Orang bebal artinya mereka yang tidak mampu mengamati diri sendiri, atau orang yang tidak peduli dengan keberadaan hidupnya. Jadi orang yang disebut bebal adalah orang yang tidak pernah belajar dari realita hidup yang pernah dijalaninya. Ia tidak pernah belajar dari apa yang tengah dan pernah terjadi dalam hidupnya. Bahkan ia selalu jatuh dalam lubang yang sama atau dalam kegagalan yang sama. Orang bebal adalah orang yang getol mengamati peristiwa atau kehidupan di dunia dan kehidupan pribadi orang lain, tetapi ironinya dia sendiri lalai mengamati keadaan dirinya. Ya, pada umumnya kita adalah pengamat yang baik bagi orang lain, tetapi bukan bagi diri kita sendiri. Dan ini suatu kecelakaan yang sangat fatal, sebab kita mampu dan bisa mengatakan kesalahan kekurangan orang lain, tetapi kita tidak pernah mampu mengoreksi diri kita sendiri. Kita mampu memprediksi kejatuhan seseorang, tetapi kita tak kuasa menghindari kejatuhan diri sendiri. Ini terjadi karena kita tidak mampu mengamati diri sendiri. Berbahagialah orang yang selalu mengamati diri dengan saksama, karena mereka akan menjadi orang yang arif, orang yang bijak. Sebaliknya, bukan orang yang bebal. Orang arif selalu mengamati dirinya, selalu berhitung tentang dirinya. Berbeda dengan orang bebal yang hidup berjalan semaunya sendiri menuju tempat yang dia suka. Akhirnya, kehancuran menjadi bagian orang-orang bebal. Dalam firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus telah menyinggung soal bahaya waktu. Paulus mengingatkan jemaat Efesus dan juga menjadi peringatan bagi kita agar setiap orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, agar kita mempergunakan waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini firman Tuhan ingin menggambarkan kepada manusia, kepada orang Kristen, kepada kita semua, bahwa waktu yang kita jalani adalah satu periode yang jahat. Sekarang dunia makin celaka. Orang makin mencintai diri sendiri atau individualisme. Mereka menjadi hamba terhadap uang atau materialisme. Tidak sedikit mereka menjadi garang, merusak segala sesuatu. Mereka hanya berperilaku rohani, tetapi tidak mengerti tabiatnya. Yang ada hanya semangat hedonisme. Individualisme, materialisme sangat mengerikan. Menurut firman Tuhan, inilah orang-orang di akhir zaman. Dan itulah bentuk pekerjaan setan yang semakin giat bekerja menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Dan ini merupakan realita sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Oleh karena itulah kita perlu bijak di tengah dan dalam menjalani kehidupan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan kita terjebak dan mati di sana tanpa daya. Jangan bodoh, tetapi mari kita mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita melawan segala persoalan yang sedang terjadi di dunia. Kita jangan hanya gemar belajar ilmu yang hebat-hebat saja,
tetapi juga harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Pengagungan terhadap ilmu pengetahuan menjadi penindasan terhadap keimanan. Tetapi jangan mengagungkan iman lalu menindas ilmu pengetahuan. Dua-duanya mesti kita miliki dengan proporsional atau secara memadai. Berjaga-jaga, sebab saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, itulah akhir dari semuanya. Dan sekarang kita sedang menunggu Yesus untuk datang kali yang kedua. Di kedatangannya kedua, Yesus bukan sebagai juru selamat lagi, tetapi sebagai hakim yang agung. Maka tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Saat ini atau kini saatnya kita harus serius. Karena kalau Yesus datang tetapi kita belum dan tidak siap, maka habislah betapa malang dan menyedihkan kita. Karena tidak ada waktu untuk bisa mengulang lagi. Setelah Yesus datang untuk kedua kali, kita tidak lagi mengulangi kedatangannya. Ketika Yesus datang, kita tidak bisa mengatakan, "Ampun Tuhan, kemarin saya tidak serius mengikutimu, sekarang saya akan dan mau serius." Ingat, itu terlambat. Mari belajar mengenal dunia dan mengerti kehendak Tuhan. Dengan mengerti kehendak Tuhan, maka segala ilmu pengetahuan atau kemajuan teknologi yang kita miliki dan nikmati adalah sarana semata. Bagai kuda tangguh nan perkasa yang membawa kita kemenangan pertempuran, kita adalah penunggang kudanya. Dengan kata lain, bahwa perkembangan teknologi atau kecanggihan teknologi adalah alat atau media yang bisa kita gunakan. Ingat, kita adalah penunggang kudanya, atau kita adalah tuan yang menggunakannya. Jangan terjadi sebaliknya. Kita yang ditunggangi oleh teknologi, kita yang dikendalikan oleh teknologi. Bukan pula penunggang kuda biasa, tetapi penunggang kuda yang memiliki iman yang kuat. Kita memiliki pengertian akan kehendak Allah yang luar biasa, sehingga ilmu yang hebat dan teknologi yang maju pesat ditambah iman yang kuat, niscaya menjadi alat untuk membereskan berbagai persoalan dan masalah hidup, khususnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ingat, kita harus menjadi tuan atas perkembangan teknologi. Karena bahaya teknologi, kita yang harus mengawasinya. Bahaya teknologi, kita yang harus melihat dan memperhatikannya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Efek negatifnya bisa terjadi terhadap siapa saja, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan bagi setiap hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga penting untuk kita mengawasi diri kita. Penting kita menjadi orang yang arif, orang yang bijak. Bagaimana cara kita menjadi bijak? Firman Tuhan jelas menyatakan, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita dimabuk oleh perkembangan teknologi ini. Karena orang yang dimabuk oleh perkembangan teknologi, dia akan dikuasai oleh teknologi itu. Orang yang tidak mampu mengendalikan perkembangan teknologi akan terbawa arus dengan perkembangan itu. Tetapi kalau kita yang berkembang, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita bertumbuh, berkembang, mengerti, memahami apa yang menjadi maksud, rencana, dan kehendak Allah di dalam hidup kita lewat firman Tuhan, maka kita mampu menguasai perkembangan teknologi ini. Bahkan perkembangan teknologi akan menjadi media dan alat bagi kita untuk menjadi saluran berkat dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita harus perhatikan
cara hidup kita. Awasi bahaya perkembangan teknologi. Kita adalah anak-anak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, lewat suara kebenaran melalui channel ini, saya yakin dan percaya akan memberkati kita semua. Kita mendengarkan ini tidak kebetulan, tetapi adalah rencana Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Kiranya lewat suara kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan sebuah peringatan bahaya perkembangan teknologi, agar kita berhati-hati dan waspada. Kita mengawasi diri kita, kita awasi perkembangan teknologi ini supaya efek bahayanya itu tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi menjadi media yang bisa kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya rindu untuk berdoa bagi kita semua yang mendengarkan suara kebenaran ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami, untuk kami menikmati suara kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya apa yang telah kami dengar itu termaterai, tertanam dalam hati kami, agar selalu menjadi peringatan bagi kami untuk kami terus mengawasi keberadaan hidup kami lewat kami ada menikmati perkembangan teknologi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapa yang baik, mampukan kami. Sebagai manusia kami terbatas, banyak kekurangan, kelemahan. Karena itu Roh Kudus yang terus menolong kami. Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Agar kami terus melangkah, berjalan, hidup sesuai seturut dengan kehendak dan mau-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang akan terus menerangi firman Tuhan, suara kebenaran yang kami dengar saat ini. Dan biar kiranya kami semakin hidup sesuai seturut dengan kehendak dan mau-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang mendengarkan suara kebenaran ini, yang sedang dalam pergumulan persoalan masalah hidup, yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, yang sedang terpuruk, yang sedang dalam kekurangan, dalam kebimbangan. Tolong ya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu mengerti dan peduli dengan kehidupan kami. Kami datang berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Berikan pertolongan, berikan jawaban jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Bangkitkan, berikan semangat yang baru. Dan Tuhan yang memberkati kami selalu, baik dengan berkat-berkat jasmani, berkat keberhasilan, kesuksesan, teristimewa berkat-berkat rohani. Agar kami selalu datang kepada Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terus maju setia dalam mengiring melayani Tuhan. Nama Tuhan yang selalu dipuji dan permuliakan. Pakai kami dimanapun kami berada dan pergi, untuk menjadi saksi, untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberkati banyak orang dan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Memberkati terus channel ini, memberkati terus hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menikmati berkat kasih setia Tuhan, pertolongan zaman dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika channel ini melalui suara kebenaran ini memberkati Bapak Ibu, mari bagikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu kepada istri, suami, anak-anak, keluarga besar kita, teman-teman sahabat kita, bahkan siapapun yang saudara rindu untuk diberkati melalui channel dan suara kebenaran ini, bagikan. Dan jangan lupa untuk saudara like, komen channel ini, agar melalui channel ini semakin memberikan banyak manfaat dan memberkati saudara. Kita sama-sama bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.